Pemirsa Ruang Sehat, jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Jantung dan pembuluh darah berfungsi mempompa aliran darah yang membawa asupan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membantu mengangkut zat-zat sisa hasil metabolisme. Menjaga kesehatan jantung sangatlah penting. Ancaman penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah dapat mengintai berbagai kalangan. Menurut data dari WHO, lebih dari 17 juta jiwa meninggal setiap tahunnya akibat penyakit kardiovaskuler, sehingga penyakit jantung dan pembuluh adalah menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Kesehatan jantung yang sudah tidak optimal tentu berakibat pada kualitas hidup Anda. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk memperhatikan gaya hidup, serta rutin melakukan pengecekan demi jantung sehat, hidup pun bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Novarianti dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, program Ruang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menjaga kesehatan jantung, karena yang kita ketahui jantung merupakan salah satu organ vital yang ada di tubuh kita. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Dodit Yutanto SPJP selaku dokter spesialis jantung. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah baik dok ya. Nah, berbicara mengenai jantung, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu sebenarnya fungsi organ jantung bagi tubuh kita ini apa sih dok? Kalau kita lihat fungsi utamanya untuk jantung itu kan sebagai pompa, jadi dia memompa darah untuk disalurkan ke organ-organ tubuh yang lain. Jadi sangat penting fungsinya. Seperti yang kita lihat di alat peraga ini kan, kalau kita lihat anatominya itu, jantung itu kan di permukaannya ini ada pembuluh darah koroner ya, koroner. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya ada beberapa ruangan, ada bilik kiri, kemudian serambi kiri, bilik kanan, serambi kanan, kemudian ada katup-katup dan sebagainya. Nah, darah yang dipompa itu ada dua sirkulasi, yang utama sirkulasi kecil dan sirkulasi besar. Kalau sirkulasi kecil itu jantung memompa ke paru-paru, kemudian darah dari paru-paru kembali ke jantung lagi. Kemudian yang sirkulasi yang besar itu darah jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan nanti juga kembali ke jantung lagi. Jadi fungsi utamanya untuk jantung adalah sebagai pompa. Ya. Oke. Misalkan nih dok, ada salah satu bagian dari jantung yang bermasalah. Apa sih dok yang kenapa hal itu bisa terjadi dan apa akibatnya dok? Ya, jadi fungsi dari beberapa organ yang ada di dalam jantung seperti katup, kemudian otot-otot, kemudian koroner itu bisa mengalami masalah ya, tergantung dari organnya. Kadang seperti koroner itu bisa saja terjadi masalah karena ada penyempitan, itu yang sering kita jumpai seperti jantung koroner, kemudian serangan jantung dan sebagainya. Kemudian katup-katup jantung juga bisa mempunyai masalah seperti adanya penyempitan di katup jantung dan sebagainya. Ada juga yang namanya penyakit jantung bawaan, jadi mulai lahir itu terdapat kelainan anatomi pada jantung, misalnya bocor di sekat jantungnya dan sebagainya. Penyebabnya itu apakah karena gaya hidup yang tidak sehat atau seperti apa sih dok? Iya. Jadi secara umum untuk faktor yang bisa menyebabkan penyakit jantung, terutama jantung koroner ya, yang kita takutkan itu kan ada dua faktor yang bisa dimodifikasi, terus yang kedua itu tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak dimodifikasi dulu ya, misalnya umur, kemudian jenis kelamin, kemudian keturunan, atau adanya riwayat penyakit dari orang tua misalnya. Itu jelas tidak bisa kita modifikasi. Yang penting sekarang yang bisa dimodifikasi dari faktor-faktor yang bisa diperbaiki supaya tidak timbul penyakit jantung. Misalnya ada tidaknya hipertensi, ada tidaknya kegemukan, kemudian ada tidaknya diabetes, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang jelek seperti merokok,
kebiasaan kurang olahraga, kemudian diet atau makanan yang tidak sehat dan sebagainya, itu semuanya bisa kita modifikasi atau bisa kita rubah supaya tidak timbul penyakit jantung. Tapi itu resiko tinggi kah dok? Misalkan seorang perokok atau memiliki kolesterol tinggi, beresiko kah? Iya jelas, jadi sebetulnya untuk penyakit jantung itu kan diawali oleh faktor risiko. Jadi beda dengan penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi itu kan misalnya orang yang sehat kemudian terkena infeksi langsung timbul penyakit itu ya. Kalau jantung enggak, sebetulnya prosesnya panjang, diawali oleh faktor risiko dulu. Misalnya katakanlah ada faktor risiko kolesterol tinggi. Nah kalau faktor risiko kolesterol tinggi ini terus tidak dilakukan pengobatan atau tidak dilakukan terapi gitu, nanti dalam jangka lama akan menimbulkan kelainan yang serius, terutama pada pembuluh darah koroner, timbul plak aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah yang pada akhirnya nanti bisa menyebabkan penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Gitu. Nah dok, banyak masyarakat yang beranggapan nih bahwa penyakit jantung hanya diderita orang dengan usia lanjut serta orang kurus tidak memiliki resiko. Benarkah hal tersebut dok? Ya, jadi sebetulnya tidak benar ya. Seperti yang saya terangkan tadi, ada dua golongan secara tradisional itu faktor-faktor risikonya. Dan memang yang tidak bisa dimodifikasi seperti umur orang yang lebih tua tentu mempunyai kemungkinan terjadi penyakit jantung lebih sering dibandingkan orang yang muda. Itu jelas tidak bisa kita rubah. Tetapi yang terpenting adalah faktor risiko yang bisa dirubah tadi, yang bisa dimodifikasi. Seandainya orang itu terkontrol faktor risikonya, tentu akan kemungkinan kecil untuk menjadi penyakit jantung. Nah, salah satu faktor yang bisa menimbulkan penyakit jantung adalah kegemukan tadi, obesitas ya. Jadi itu memang salah satu faktor risiko yang bisa berkembang menjadi penyakit jantung. Ya. Oke, baik, kita melanjutkan perbincangan kita dok, namun tahan sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, dan tentunya saya juga masih bersama dengan Dr. Dodit Yutanto, SPJP, selaku dokter spesialis jantung. Baik dok, kita melanjutkan perbincangan kita nih mengenai organ jantung. Sebenarnya gejala apa sih dok yang dirasakan apabila jantung ini terjadi gangguan atau serangan jantung seperti itu? Ya, jadi ada beberapa tanda yang bisa kita rasakan bila kita mengalami suatu serangan jantung. Yang pertama itu adalah yang paling sering adalah nyeri. Jadi nyerinya itu biasanya dirasakan di daerah dada gini, penuh gitu, rasa seperti berat, rasa seperti tertindih atau rasa seperti yang diremas gitu. Nah, nyerinya seperti itu bisa menjalar. Kadang dirasakan sampai ke leher seperti tercekik, kadang dirasakan sampai ke lengan kiri seperti kesemutan atau nyeri, kadang seperti lemah atau sakit lambung jadi menjalarnya ke perut, kadang juga bisa menjalarnya ke punggung. Jadi variasinya sebetulnya banyak, cuma ada yang spesifik nyerinya itu biasanya di daerah retosternal atau di belakang tulang dada ini yang paling sering. Yang kedua adalah napas pendek, jadi nyerinya mungkin tidak terlalu terasa, tapi tiba-tiba merasakan napas yang lain dari biasanya, ya, seperti napasnya nggak plong, itu pendek-pendek gitu, napas pendek. Yang sering juga dirasakan adalah selain yang kedua tadi adalah keringat dingin atau keluhan yang mual, muntah, keluhan yang pusing, dan gangguan irama jantungnya seperti berdebar dan sebagainya. Gitu. Ketika gejala tersebut dirasakan, apa yang harus dilakukan dok? Ya, serangan jantung adalah suatu kondisi gawat darurat, jadi bisa mengancam nyawa, makanya penanganannya juga harus cepat. Bila kita merasakan gejala-gejala tadi yang kita curigai ini karena jantung kita bermasalah, ya segera ke UGD. Nanti di situ akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apa memang benar gejala yang kita rasakan itu berasal dari jantung atau dari sebab yang lain. Jadi lakukan memastikan lagi.
kan bisa dilakukan rekaman jantung, bisa dilakukan pemeriksaan enzim jantung dan sebagainya. Misalnya mendiagnosis sendiri bisa nggak dok? Saya kira agak sulit ya, terutama ada beberapa individu itu yang kadang tidak khas. Jadi sebaiknya kalau memang merasakan keluhan-keluhan yang di daerah dada, apalagi kita punya faktor resiko seperti merokok, diabetes atau darah tinggi, ya lebih bagus kalau kita periksakan ke dokter gitu. Jadi lebih cepat ditangani, bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi jantung kita. Dok, sebenarnya jantung yang sehat itu seperti apa sih dok? Jantungnya sehat ya tadi fungsinya kan sebagai pompa ya, otomatis kalau pompanya bagus maka kalau kita pakai aktivitas itu ya tidak ada masalah. Misalnya jalan cepat atau lari ya tidak ada masalah. Kemudian iramanya teratur, denyutnya itu bisa kita rasakan duk 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 teratur gitu. Kan ada juga yang tidak teratur, misalnya cepat nanti lambat dan sebagainya seperti itu. Terus jelas ya tidak ada nyeri. Kalau kita pakai aktivitas yang berat ya tidak akan menimbulkan nyeri karena memang fungsi koroner, fungsi katup, fungsi ototnya pada jantung baik. Oke, bagaimana sih dok agar jantung ini tetap sehat? Apa yang harus dilakukan dok? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kondisi jantung kita supaya tetap sehat. Yang pertama adalah kalau kita merokok ya stop merokok, karena sudah diketahui bahwa merokok ini menimbulkan banyak masalah, baik itu pada paru-paru, baik juga pada jantung. Terus yang kedua adalah menjaga berat badan. Kita usahakan berat badan kita ideal, karena berat badan yang berlebih juga akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan, tensinya cenderung tinggi, kemudian juga mungkin menimbulkan keluhan yang lain dan sebagainya. Terus yang ketiga, olahraga ya harus rutin. Yang disarankan adalah olahraga aerobik dengan intensitas sedang. Aerobik itu seperti jogging, seperti sepeda atau renang dengan intensitas sedang. Dan intensitas sedang itu ya kurang lebih seperti orang lari-lari kecil atau jalan cepat. Itu minimal dalam waktu 1 minggu 5 kali, dan setiap olahraganya kurang lebih 30 menit. Jadi disarankan minimal 150 menit per minggunya. Kalau kita melakukan intensitas yang lebih berat, misalnya tenis atau badminton yang lebih berat lah pokoknya, itu disarankan kurang lebih 75 menit per minggunya. Jadi setiap kali olahraga 25 menit dalam 1 minggu kurang lebih 3 kali. Itu minimal ya, minimal. Gitu. Nah dok, kan tadi olahraga juga dianjurkan ya dok, tapi kok bisa dok ada orang habis olahraga terkena serangan jantung seperti itu? Ya, jadi pada kondisi-kondisi yang tidak bermasalah, orang muda tanpa keluhan, ya olahraga yang berat ya sebetulnya relatif aman. Cuma kalau kita punya faktor risiko ya misalnya usia sudah di atas 40, ada diabetes, ada hipertensi, mungkin lebih aman memeriksakan dulu sebelum olahraga yang berat. Jadi dokter kan bisa memastikan kondisi kesehatannya ini bisa mencukupi atau bisa istilahnya melakukan olahraga seberapa berat itu. Nah, itu lebih aman. Terus yang kedua kadang gini, orang mungkin ada keluhan sedikit-sedikit nyeri atau orang bilang sini menyamak ya, cuma sedikit-sedikit hilang timbul, jadi dianggap itu tidak masalah. Pada waktu aktivitas olahraga yang berat kemudian timbul serangan, nah itu bisa saja terjadi. Jadi sebaiknya kalau memang ada keluhan di daerah dada, baik itu berupa nyeri atau menyamak atau keluhan yang napas pendek, yang diperiksakan dulu. Nah, kalau misalnya terbukti aman ya nanti bisa olahraga yang dengan intensitas yang sedang sampai berat. Kalau memang sudah ada penyakit jantung, ya boleh olahraga tapi dengan kondisi yang sudah dibatasi, jadi tidak boleh terlalu berat lagi dan bertahap.
Oke, kalau dari segi makanan nih dok, adakah makanan yang dianjurkan agar jantung kita ini tetap sehat? Ya, jadi untuk diet makanan ada beberapa diet yang disarankan. Nah, itu secara umum menyarankan untuk kesehatan jantung itu harus memperbanyak sayuran, buah, kemudian gandum atau whole grain. Kemudian yang kedua adalah ikan, kemudian unggas boleh tapi tanpa kulit, jadi lemaknya dibuang. Kemudian kacang-kacangan itu juga disarankan. Kalau kita ingin minyak, itu disarankan minyak yang mengandung unsaturated, jadi lemaknya itu yang tidak jenuh. Misalnya minyak zaitun, kemudian minyak canola itu. Yang tidak disarankan adalah makanan yang mengandung lemak-lemak jenuh, trans, minyak kandung lemak trans, kemudian kelapa sawit, terus kelapa itu tidak disarankan. Oke, baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi nih dok. Oke. Ya pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan melanjutkan perbincangan lagi. Jadi tetaplah di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik, melanjutkan perbincangan kita nih dok. Sebenarnya untuk di Tabalong sendiri gimana dok? Banyakkah orang yang menderita penyakit jantung seperti jantung koroner maupun serangan jantung dok? Iya, cukup banyak ya. Kalau kita lihat di poli jantung itu sebagian besar itu penderitaannya ya penyakit jantung koroner sama gagal jantung. Tapi kalau ke poli kan relatif stabil. Nah, yang sering kali yang ke UGD itu adalah pada kondisi akut, yaitu pada namanya sindrom koroner akut. Nah, sindrom koroner akut ini adalah suatu bentuk kegawat daruratan pada pembuluh darah koroner ya. Pada pembuluh darah koroner jantung itu karena adanya penyumbatan yang tiba-tiba pada pembuluh darah koronernya. Nah, itu suatu kondisi yang mengancam jiwa. Itu cukup sering juga kita jumpai. Gitu. Tapi yang lebih banyak yang akut seperti itu dok ya? Ya, kalau untuk akut itu kan nggak terlalu banyak ya, cuma nanti setelah akutnya teratasi itu kan menjadi kondisi yang stabil tapi kronik. Nah, itu biasanya kontrol ke poli jantung. Jadi secara umum ya cukup banyak angkanya penderita penyakit jantung koroner. Nah dok, kan menurut WHO penyakit kardiovaskular nih dok menyebabkan lebih dari 17 juta kematian setiap tahunnya. Artinya kan gangguan pada jantung dan pembuluh darah ini banyak diderita masyarakat. Nah dok, apa saja upaya yang dilakukan agar masyarakat ini lebih aware lagi dok terhadap penyakit tersebut? Ya, saya kira harus terus disosialisasikan ya bahwa penyakit jantung itu adalah sesuatu yang sebetulnya bisa dicegah. Jadi kalau kita lihat perjalanan alamiah penyakitnya itu adalah berasal dari faktor risiko. Tidak ada penyakit jantung yang tiba-tiba gitu ya, kecuali penyakit jantung bawaan. PJB itu kan mulai dari kandungan itu sudah ada kelainan anatominya. Nah, kita bicara yang di luar itu. Jadi pada penyakit jantung secara umum itu muncul karena ada faktor risiko sebelumnya. Faktor risiko yang seperti yang saya uraikan tadi, adanya kolesterol dalam darah yang tinggi, adanya penyakit diabetes, ada penyakit hipertensi, karena kegemukan atau obesitas, karena kurang olahraga, kemudian makanan yang tidak benar. Nah, itu harus diedukasi masyarakat bahwa kondisi-kondisi yang seperti itu walaupun tidak ada keluhan harus sudah diterapi, diobati, sehingga nanti pada jangka panjang tidak menjadi penyakit jantung yang lebih berat gitu. Apalagi misalkan penyakit jantungnya karena ada faktor keturunan dok ya, harusnya lebih berhati-hati lagi seperti itu. Memang keturunan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi juga, cuma dia tidak berdiri sendiri. Jadi untuk timbul suatu kelainan jantung biasanya ada faktor lain yang juga mempengaruhi gitu. Nah dok, misalkan tadi kan berbicara mengenai faktor keturunan. Nah, misalkan seseorang terkena penyakit jantung karena faktor keturunan tersebut, apa yang harus dilakukan dok agar penyakit ini cepat teratasi seperti itu? Jadi kalau kita tahu bahwa misalnya orang tua kita menderita
penyakit jantung, apalagi pada usia muda sudah menderita penyakit jantung, maka kemungkinan kita sebagai anaknya bisa saja timbul kondisi seperti itu. Cuma itu belum pasti. Artinya itu merupakan salah satu faktor risiko yang bila tidak kita jaga nanti bisa memicu timbulnya penyakit jantung di kemudian hari. Yang perlu kita lakukan adalah kita lihat faktor risiko yang bisa dimodifikasi, yang bisa kita lakukan perbaikan ya. Kalau keturunan yang jelas tidak bisa kita rubah ya. Ya misalnya tadi yang saya terangkan tadi ya, faktor-faktor yang lain. Kalau ada pada diri kita, misalnya kalau ada hipertensi, ya kita obati hipertensinya. Kalau kita merokok, ya sebaiknya kita stop. Jangan dikurangi, di stop. Di stop langsung ya. Di stop langsung. Atau kalau misalnya kita kurang olahraga, ya cobalah secara teratur olahraga, kontrol berat badan, makannya juga diatur sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan penyakit jantung. Oke, dok, apabila seseorang nih sudah terkena penyakit jantung, untuk pengobatannya bagaimana sih dok? Kalau penyakit jantung seperti jantung koroner itu kan harus rutin ya, obat-obatan. Ada beberapa obat yang bisa kita pakai untuk mengurangi keluhan, untuk mencegah supaya tidak bertambah berat penyakitnya. Jadi saya kira obatnya harus rutin gitu. Makanya nanti sebelum timbul penyakit jantung itu lebih baik kalau ada faktor risiko kita kontrol, karena itu dari segi ekonomis lebih murah daripada nanti setelah sudah terjadi penyakit kita harus minum obat terus setiap hari. Berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk obat-obat itu. Lebih bagus kalau sebelum timbul penyakit kita kontrol faktor risikonya tadi gitu. Ternyata sekarang lebih ekonomis lah kita hitung-hitung. Selain obat-obatan ada hal lain lagi dok? Ya gaya hidup lah, gaya hidup, dijaga, menghindari stres, ya stres itu beresiko juga ya dok? Stres beresiko, pertama kalau misalnya orang stres, denyut jantung akan naik, tekanan darah juga cenderung akan naik juga. Itu kan pengaruh juga ke kondisi jantungnya. Yang kedua, kalau orang stres cenderung malas gerak, ya kan? Terus makannya banyak. Nah itu nanti pada akhirnya juga akan ke penyakit jantung. Gitu. Begadang gimana dok? Begadang, nah tidur yang disarankan adalah antara 7 sampai 9 jam. Karena pada waktu tidur itu jantung kita juga istirahat, denyutnya akan lambat, kemudian tekanan darahnya juga akan sedikit turun. Nah, jadi untuk tidur harus tetap teratur. Oke, baik. Artinya tetap menjaga kesehatan diri kita seperti itu dok ya. Baik, terima kasih dokter atas informasinya yang telah diberikan kepada kami semua. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Dodit mengenai kesehatan jantung. Semoga informasi yang didapat kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi pemirsa, tetap saksikan Ruang Sehat setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.